Manajemen waktu itu adalah menyesuaikan dengan waktu sholat. Nah, kalau bagi yang muslim ya. Jadi waktu sholat itu tuh sudah dibikin sama Allah tuh seolah-olah itu jadi kayak rundown hidup kita. Sebenarnya zona nyaman tuh jangan ditinggalin sih teman-teman. Zona nyaman itu diperluas, ya enggak? Jadi kita misalkan udah nyaman di sini, terus kita nggak pingin cuma di sini-sini aja nih. Ya udah kita bergerak untuk membuat zona nyaman lagi di tempat lain yang awalnya ya itu tentu saja belum nyaman gitu. Tapi kan akhirnya kita memperluas zona nyaman itu. Tapi zona nyaman yang sebelumnya itu nggak perlu ditinggalin juga gitu loh. Bener nggak sih AI ini bikin kita sepi? Bener nggak AI ini membuat orderan-orderan kita jadi nggak selancar dulu lagi dan sebagainya. Mungkin iya gitu. Mungkin iya untuk sebagian orang-orang yang merasa memang ladangnya itu diambil itu ya, terutama teman-teman ilustrator. Tapi nggak sedikit juga teman-teman ilustrator yang sampai sekarang itu juga ini sih masih terus bertahan kok. Masih bahkan mereka yang saya tahu ya itu lancar pembayarannya. Taunya dari mana? Dari mereka tukar PayPal ke saya gitu. Jadi kan ada teman-teman yang mereka tuh ilustrator dan mereka itu tukar PayPal-nya tuh secara rutin beberapa hari sekali. Mas tukar gitu. Jadi saya akan menyediakan kalau misalkan teman-teman yang tukar PayPal langsung bisa cair, saya bayarin lewat transfer kan kayak gitu. Nah, berarti kan nggak semuanya mengalami kayak gitu, ya nggak? Nah, kalau nggak semuanya mengalami kayak gitu, ya teman-teman harusnya bisa belajar gitu. Harus belajar bagaimana kok yang ini bisa kayak gitu. Kok aku sepi ya? Nah, gitu loh. Jadi usahakan teman-teman tuh untuk terus mengintrospeksi, mengevaluasi diri kayak gitu. Apa yang sekiranya salah di diri kita kayak gitu. Terus misalkan yang perlu diperbaiki itu apa dan lain sebagainya. Kenapa kok bisa sepi kayak gitu. Jadi kita jangan terus melulu menyalahkan platform, menyalahkan marketplace-nya, kayak gitu loh. Jadi kita tetap harus terus bergerak kayak gitu. Karena kalau kita nggak bergerak ya kita akan ketinggalan sama yang lainnya lah kayak gitu. Karena ini kan namanya hidup kan kita terus berjalan, terus bergerak terus ya kayak gitu. Oke. Terus, nah ini ada juga yang lumayan nih. Tips jam kerja yang udah berkeluarga dan punya anak kecil. Ini buat teman-teman yang udah freelance ya, single factor, terus kerja di rumah, terus punya anak kecil lah, itu memang rada repot. Rada repotnya kita nggak bakalan ngelarang anak kecil untuk terus main ke studio kan, atau ke tempat kerja kita gitu kan. Terus kita lagi asiknya kerja, terus tahu-tahu anak kita mau pangku, terus habis itu mau nonton YouTube dan lain sebagainya. Nah, itu repot, memang repot. Cuman teman-teman harus tahu bahwa kalau memang teman-teman perlu kerja di rumah, nah pastikan teman-teman juga punya kayak satu tempat khusus untuk kerja dan bisa bekerja sama istri, sehingga saat anak pas lagi pengen ya mungkin istri yang pegang dan lain sebagainya kayak gitu. Nah untuk waktunya gimana? Tips manajemen waktu itu saya pernah bahas soal ini. Manajemen waktu itu adalah menyesuaikan dengan waktu sholat. Nah kalau bagi yang muslim ya. Jadi waktu sholat itu tuh sudah dibikin sama Allah tuh seolah-olah itu jadi kayak rundown hidup kita. Bangun subuh ya kan, setelah bangun kita disarankan untuk nggak tidur ya kan, sampai pagi, sampai terus siang kita istirahat, makan siang, sholat duhur juga, habis itu sore ya kan, habis itu setelah sore asar, terus maghrib kita udah nggak pegang kerjaan misalkan kayak gitu, quality time sama anak, terus jam 7 habis isya terus dianjurkan tidur lebih awal supaya nanti pas bangunnya lebih awal juga, mungkin bisa jam 3, setengah 4, bisa tahajud, nah kayak gitu. Jadi dulu tuh saya pernah yang namanya jam kerja itu tuh kebalik-balik dari pagi ya, jam 9 jam 10 sampai maghrib, habis itu istirahat sebentar sama keluarga jam 9 jam 10 baru mulai lagi sampai subuh. Itu hampir setiap hari teman-teman gitu. Waktu itu anak saya juga masih kecil dan waktu itu malah dia masih suka melek malam dulu, begadang. Jadi anak melek malam gitu, pagi itu saya dampingi gitu loh. Terus jadi sambil ngedesain, sambil begadang kayak gitu, sambil ngontes waktu itu. Terus misalkan butuh susu ya tak bikinin susu kayak gitu.
Ya apa ya, ya itu pintar-pintar teman-teman dalam mengatur waktu aja sih. Tapi yang jelas begadang itu jangan sampai dibiasakan. Sehari sekali 2 kali nggak apa-apa, tapi itu nanti akan merusak tubuh kita. Tips manajemen waktu yang benar-benar ideal itu adalah menyesuaikan dengan waktu sholat. Jadi jangan sampai waktu sholat itu malah keganggu gara-gara kerjaan kita. Jadi kerjaan itu adalah menunggu di antara waktu-waktu sholat selanjutnya. Nanti teman-teman akan ngerasain ternyata waktunya kok turah-turah ya, banyak berlebih gitu loh. Daripada yang istilahnya tuh full kerja gitu. Dulu saya tuh hampir bilang 24 jam tuh kayak nggak cukup gitu loh. Tapi setelah saya mencoba untuk membenahi manajemen waktu saya berdasarkan waktu sholat, dan sholatnya tepat waktu di awal waktu, itu waktu tuh kayak sisa gitu loh, banyak yang sisa. Jadi nggak kemurungsung, nggak buru-buru gitu. Jadi waktu itu kayak turah-turah gitu loh. Ya ada yang berpendapat bahwa itulah keberkahan, yang namanya keberkahan waktu ya. Kalau kita udah ngikutin aturan Allah, nanti Allah yang juga akan mengatur hidup kita, kayak gitu sih. Itu tipsnya. Jadi kalau misalkan teman-teman merasa bagi yang muslim ya, merasa bahwa hidupnya tuh secara waktu belum teratur, coba cek waktu sholat teman-teman sendiri. Udah teratur belum? Nah, kayak gitu. Oke, lanjut soal apa lagi nih? Pengen punya project long term. Nah, buat teman-teman yang pengen punya project long term, coba misalkan udah dapat klien, servis klien itu melebihi dari ekspektasi si klien itu sendiri. Nah, gitu kata-katanya. Kasih pelayanan yang melebihi ekspektasi si klien, sehingga saat si klien itu merasa puas, dia akan terus repeat order. Yang awalnya per project nanti ditawarin hire bulanan. Nah, kalau udah hire bulanan enak, nanti bisa long term. Alhamdulillah dengan strategi seperti ini, atas izin Allah di Slab Design sendiri sudah ada klien yang sudah berjalan lebih dari 10 tahun, yang seperti yang tadi saya ceritain. Bahkan dia sampai datang ke studio kita, ke Indonesia, terus jalan-jalan ke Borobudur dan lain sebagainya, gitu. Sampai sedekat itu gitu kita. Jadi itu caranya ya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Ini ada lagi satu lagi dari Jamaluddin Ahmad, bilang bingung manajemen waktu untuk keluarga, kantor, kesenangan pribadi, dan pahala akhirat. Wah, Masya Allah. Ini kalau nyambung waktu manajemen tadi yang sudah saya ceritain tentang mengatur waktu hidup kita sesuai dengan rundown berdasarkan sholat 5 waktu. Sebenarnya ini juga udah terjawab ya, udah terjawab. Cuman kalau kita ngomongin keluarga, kantor, kesenangan pribadi, dan pahala akhirat itu kan kayaknya memang kita harus kayak milah-milah ya gitu loh, milah-milah. Sebenarnya nggak harus semuanya itu kayak harus kita lakukan bersama-sama. Maksudnya gini loh, kita ngomongin katakanlah yang pahala akhirat. Pahala akhirat itu bisa kita bikin juga supaya itu tuh terus berjalan meskipun kita mengerjakan untuk kerjaan kantor atau pas lagi ada waktu sama keluarga atau senang pribadi gitu. Terus gimana caranya ya? Dengan cara mencetak mesin amal soleh. Nah gitu loh teman-teman. Jadi kalau kita mau ngomongin aktivitas untuk kita terus pahala akhiratnya gimana, dan kita hanya mengandalkan diri kita, wah ya berat gitu loh, berat. Karena apa? Karena kalau misalkan katakanlah kita sehari-hari udah sibuk di studio dan lain sebagainya, terus kemudian ya kayak misalkan kita sholat 5 waktu, itu sehari 5 kali, ya kan? Berapa menit doang, ya enggak? Terus baca Quran, apa ya yakin teman-teman setiap hari baca Quran? Nah itu loh, buat istilahnya desainer-desainer kayak kita lah ya. Biasanya baca Quran pun paling habis subuh gitu, atau mungkin habis maghrib, itu pun juga paling berapa menit, berapa lembar doang kayak gitu. Yakin amalan-amalan kayak gitu tuh cukup untuk menyelamatkan kita nanti di akhirat. Nah gitu loh, masalahnya kan di situ. Nah terus gimana dong caranya? Ya caranya kita bisa bikin pergerakan-pergerakan, menginisiasi sebuah acara, sebuah event, atau sebuah gerakan, atau sebuah apapun itu ya, yang itu tuh kemudian aktivitasnya tuh bisa terus berkesinambungan dan terus mengenerate pahala, yang mana di saat kita udah nggak memegang gerakan itu ibaratnya, itu tuh terus berjalan, udah autopilot kayak gitu. Jadi walaupun mungkin awalnya kita yang menginisiasi ya, ayo yuk bikin kayak gini yuk, kayak gitu. Oh gimana tuh? Nah ini gini caranya nih, aku coba udah lihat tuh di situ udah bikin kayak gini. Nah kita bikin ya di daerah kita gini. Nah gitu loh. Misal sesimpel nasi berkah Jumat aja, nasi berkah Jumat gitu kan udah banyak banget lah ya di mana-mana gitu.
Tapi kita tahu bahwa di masjid kita tuh belum ada nasi Jumat berkah itu. Terus kita usulin itu ke masjid kampung kita, ke takmir atau mungkin ke Pak RT, RW atau pemuka agama ya, mbah kaum lah ya kayak gitu. Ibu kita ada juga tuh nasi Jumat berkah kayak gitu. Ini aku dari saya coba untuk berdonasi dulu lah 10 dus, 20 dus atau 10 atau 20 bungkus misalkan itu untuk memancing ya enggak? Untuk memancing nanti misalkan dari situ kok responnya bagus. Nah, nanti kan dari takmirnya ternyata responnya bagus. Jamaah pada seneng. Ya udahlah nggak apa-apa dianggarkan dari dana masjid misalkan berapa nambah lagi. Nah, gitu loh. Dan setelah itu kalaupun nanti kita udah nggak misalkan nitip nasi Jumat berkah di situ, tapi aktivitas itu udah jalan terus. Dan itu kita akan terus mendapat pahalanya. Nah, itu baru simpelnya seperti itu. Misal juga nih di TPA kok belum ada diurusi yang dengan benar-benar, misalkan di masjid gitu, atau bahkan masjidnya belum ada TPA-nya gitu. Ya udah, coba aja cari siapa tuh yang di sekitar kampung teman-teman yang udah bisa pinter ngaji, terus dibayar, nggak apa-apa, dibayar aja sekalian. Ya kita ngomong, wah ngajar agama kok dibayar nggak ikhlas segala macam lah. Teman-teman emang bisa menjamin waktu yang dia lakukan itu, yang dia sisihkan itu tuh, terus kemudian ikhlas atau nggak ikhlasnya gitu loh. Maksudnya kita tuh juga menggerakkan orang itu juga kita harus memenuhi kebutuhannya dia kan kayak gitu loh. Ya nggak apa-apa gitu loh. Orang kita beli e-course atau kita belajar manajemen bisa membayar sampai jutaan, maksud guru ngaji kita bayar untuk ngajarin anak-anak TPA, anak-anak kecil yang notabene nanti saat mereka udah bisa belajar baca Quran dan itu kepake terus dan pahalanya ngalir ke kita terus, kenapa enggak kan kayak gitu, ya nggak? Bayarnya secara profesional, sebulan sekian, yang penting setiap sore ngajar di TPA kayak gitu, misalnya gitu. Atau kita ngumpulin dana lah dari teman-teman lain, atau kita juga bisa kalau dekat sama masjidnya kita bisa mengusulkan itu gitu loh. Jadi kita menginisiasi sebuah gerakan-gerakan yang mana kalau itu sudah bisa berjalan dan sudah bisa ditinggal, autopilot akhirnya kita bisa pindah ke yang lain, amal soleh apa gitu segala macam. Kalaupun belum bisa menginisiasi, ya kita mensupport aja dulu. Kira-kira bisa berkhidmat apa nih? Misalkan jadi volunteer di acara-acara kajian, dan lain sebagainya, kayak gitu loh. Jadi, ada banyak macam aktivitas yang bisa kita lakukan, dan itu tuh pahalanya gede, dan tanpa harus mengandalkan diri kita sendiri. Kalau kita sudah terbiasa berpikir secara secara kolektif ya. Misalkan saya sendiri sebagai studio owner, saya ada beberapa tim, puluhan tim yang terus kemudian bekerja atas arahan dan lain sebagainya. Ya akhirnya enak gitu loh untuk bisa berpikir secara seperti itu. Sekarang kalau misalkan saya mikir saya single fighter terus sampai ibaratnya sampai di titik ini gitu. Saya single fighter, saya memutuskan untuk nggak buka studio desain dan saya akan berkomitmen bahwa saya akan single factor terus. Wah ya capek teman-teman, iya nggak akan ada habisnya. Waktu saya akan tersita semuanya full untuk kerja gitu, dan akhirnya saya nggak bisa berpikir untuk kebermanfaatan ke teman-teman semua, untuk sharing-sharing ilmu, bahkan ngisi podcast gini nggak bakalan sempet lah, iya nggak? Nah terus gimana caranya supaya sempat? Ya itu tadi, mendelegasikan hal-hal yang sekiranya itu bisa berpotensi untuk mendatangkan pahala tanpa harus kita yang mengerjakan. Kan teman-teman tahu kan, satu hal kita menunjukkan kebaikan, kita akan mendapat pahala sama seperti orang yang mengerjakan tanpa mengurangi orang yang mengerjakan. Itu juga termasuk keburukan loh ya. Teman-teman juga menunjukkan ke satu hal yang keburukan, orang itu mengerjakan keburukan, teman-teman juga bisa mendapatkan dosanya lah, kan bahaya. Nah, kembali lagi ke soal itu tadi, bingung manajemen waktu untuk keluarga, kantor, kesenangan pribadi, dan akhirat. Sebenarnya untuk keluarga dan kesenangan pribadi ini bisa digabung sih. Jadi kesenangan pribadinya apa? Ya senang-senang bersama keluarga gitu. Kayak gitu. Atau mungkin ya ada waktu-waktu me time ya. Me time itu saat mungkin keluarga udah pada tidur, ya nggak apa-apa lah. Sejam, 2 jam main ML misalkan kayak gitu sebelum tidur itu, atau nonton Netflix dan sebagainya. Kalau kantor ya sesuaikan jam kantor aja kayak gitu. Tapi kalau ngomongin pahala akhirat, itu seharusnya kita bisa berpikir secara strategis, efisien dan efektif. Nah, gitu loh. Karena kalau ngandelin diri kita sendiri kayaknya berat ya. Kecuali kalau teman-teman ini ustadz, kiai yang udah punya ribuan jamaah lah, itu satu kebaikan ngomong, satu fatwa diucapkan
ribuan jamaah mengikuti, wah itu Masya Allah panen banyak kan kayak gitu. Tapi kalau kita orang biasa, orang awam kayak gini terus gimana kan kayak gitu. Kita mengandalkan diri kita sendiri, mau zikir siang malam, mau sholat 5 waktu, sunahnya semuanya dilakuin. Terus mau sedekah sebanyak apa sedekah yang kita lakukan. Kan ya ini ya, maksudnya kita harus tetap berpikir secara efektif dan efisien. Gimana caranya itu tadi? Kita punya mesin-mesin amal soleh yang bisa kita inisiasi gitu. Alhamdulillah atas izin Allah di studio-studio kami ada beberapa CSR yang mungkin teman-teman sudah paham ya, sudah tahu. Ada pondok tahfiznya, ada 2 yang akhwat dan ikhwan. Yang ikhwan di Jogja Al-Mulk, yang akhwat itu di Sukoharjo namanya Bunda Hafsah. Terus kemudian ada yang namanya sekolah kreatif, yaitu Indonesia Creators Academy, yang saya pakai kaosnya ini. Itu program 1 tahun untuk mencetak anak-anak yang mulai dari nol, benar-benar nol, bisa sampai akhirnya ngedesain dan menguasai multimedia. Terus kemudian ada juga bagi-bagi nasi ke masjid-masjid, nggak cuma hari Jumat, tapi dari Senin sampai Jumat. Sabtu, Ahadnya libur, soalnya yang masak juga libur. Yaitu bagi-bagi nasi. Terus kemudian ada juga yang terbaru ini adalah Direct Donation for Gaza. Alhamdulillah atas izin Allah sudah terkumpul ratusan juta untuk menyalurkan dana-dana yang disalurkan langsung via PayPal ke orang Gazanya sana. Jadi saya ini bikin pergerakan yang Direct Donation for Gaza ini bareng sama orang Gazanya langsung, dan itu tergabung dalam satu grup WhatsApp dan bisa langsung connect dengan orang Gazanya. Alhamdulillah dari situ pun juga terus bergulir banyaknya orang-orang baik yang terus menyampaikan, menitipkan donasi-donasinya dan lain sebagainya kayak gitu. Nah kayak gitu loh teman-teman. Jadi kita menginisiasi sesuatu yang nggak perlu terus kemudian kita terus-terusan yang harus jor-joran di situ, tapi kita juga bisa mengajak gitu loh. Sama kok, walaupun orang lain yang mengerjakan kita tetap dapat pahalanya gitu. Jadi insya Allah itu yang terbaik lah ya kayak gitu. Jadi pola pikirnya harus kita ubah supaya kita bisa efektif, efisien, karena waktu kita cuma sedikit, ya nggak? Kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Yang penting kita banyak-banyak lah. Yang penting kita banyak-banyak lah. Seakan-akan kayak kita tuh kayak buka cabang studio di mana-mana. Itu pun juga harus kita buka cabang mesin amal soleh di mana-mana. Oke, terus, nah, info tips ampuh mengatasi rasa malas dan terjebak di zona nyaman yang sebenarnya sangat tidak nyaman. Lah, kayak gini. Dibilangnya zona nyaman tapi tidak nyaman. Mungkin apa ya, kayak mager gitu ya, mager, terus udahlah gini aja cukup ya. Yang tadi saya bilang tadi, teman-teman harus punya strong way. Kenapa sih harus bergerak untuk mengatasi rasa malas itu? Ya, strong way itu apa? Itu teman-teman harus temukan itu dulu sebelum akhirnya teman-teman punya motivasi yang cukup kuat untuk bisa bergerak. Bisa jadi itu tadi membantu keluarga atau dan lain sebagainya. Nah, kalau dulu saya itu karena dikejar-kejar hutang. Beneran teman-teman, saya pernah ngalamin, ya mungkin sebagian udah paham ya. Saya pernah ngalamin masa-masa di mana saya dikejar-kejar debt collector, ditelepon nomor asing masuk, saya nggak berani ngangkat kayak gitu-gitu. Terus diteror teman juga, yang mana uangnya masih saya bawa gitu loh. Kita dulu pernah bagi hasil dan akhirnya usahanya tuh bangkrut, tapi uangnya masih saya bawa kayak gitu. Separah itu teman-teman. Jadi the power of kepepet tuh kadang penting juga gitu. The power of kepepet. Kepepet apa nih? Kepepet utang, kepepet kebutuhan keluarga, kepepet. Nah, jadi ciptakan rasa kepepet itu, yang itu membuat strong way teman-teman, sehingga bisa menggerakkan rasa malasnya itu dan bisa meninggalkan zona nyaman itu. Sebenarnya zona nyaman itu jangan ditinggalin sih teman-teman. Zona nyaman itu diperluas, ya enggak? Jadi kita misalkan udah nyaman di sini, terus kita nggak pingin cuma di sini-sini aja nih, ya udah kita bergerak untuk membuat zona nyaman lagi di tempat lain yang awalnya ya itu tentu saja belum nyaman gitu. Tapi kan akhirnya kita memperluas zona nyaman itu. Tapi zona nyaman yang sebelumnya itu nggak perlu ditinggalin juga gitu loh. Misal nih, saya udah ada Slab Design Studio, saya udah nyaman di sini, udahlah sini aja, nggak perlu yang lain-lain. Tapi lihat kiri kanan loh, kok ada bikin font, loh kok ada bikin desain ilustrasi vintage dan lain sebagainya. Ya udah kita perluas zona nyamannya gitu loh. Udahlah coba bikin studio font. Yang awalnya mungkin merintis itu belum nyaman ya, tapi kita perluas zona nyaman itu sehingga
Saat kita studio phone itu sendiri udah nyaman gitu Kak, tanpa harus ninggalin studio slab yang udah jalan gitu. Jadi studio phone ada, letterhand nyaman. Bikin lagi studio apa lagi? Awalnya saat merintis ya nggak nyaman. Ini saya juga lagi merintis studio desain khusus desain publishing, kan? Pasti bingung loh, apa tuh publishing? Ya itu bikin desain layout khusus untuk buku, terus manual book dan lain sebagainya. Itu ternyata ada marketnya teman-teman. Dan ini kita lagi merintis di Wonosobo yang awalnya juga pasti bakar duit gitu. Tapi kan ya itu kan zona nyaman, zona tidak nyaman yang harusnya kita terjuni, yang kita rintis, babat alas lah ibaratnya awalnya seperti itu. Ya nggak apa-apa gitu. Nah itu tadi. Jadi ciptakan the power of kepepet versi teman masing-masing yang membuat teman-teman sendiri akhirnya terdorong untuk bisa bergerak, nah kayak gitu, dan memperluas zona nyamannya. Nggak perlu ditinggalin ya, nggak perlu meninggalkan zona nyaman, tapi memperluas zona nyamannya kayak gitu. Kalau sudah umur kreativitas berkurang, bisa jadi sih, tapi mungkin bukan soal bukan soal kreativitasnya, tapi mungkin karena nggak terasah terus ya. Jadi sebenarnya kreativitas itu bisa sampai tua, bahkan kan kita tahu ya banyak orang-orang yang bergerak di agensi atau di perusahaan-perusahaan kreatif digital yang ternama dan lain sebagainya. Mereka tetap terus produktif kan sampai tua gitu. Tapi sifatnya mungkin lebih ke konseptor atau penggagas